Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya suara saya terdengar dengan baik ya? Terdengar. Insyaallah. Baik, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita langsung masuk aja ke pertemuan kedua ya. Hari ini yang bertugas siapa ini, Nisa? Zahratul Aini ya bertugas. Yes. Zahratul. Sama Nidaul Hasanah. Oke. Silakan dimulai. Zahratul Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa kumpul pada sore hari ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Pak Dinil Abrar Sultani MPDI dan teman-teman semuanya. Baiklah, saya Nidaul Hasanah dengan NPM 31191178 dan rekan saya Zahratul Aini dengan NPM 3119185 akan membawakan pembahasan tentang perbandingan mazhab dalam Islam. Jadi pembahasan hari ini dalam perbandingan mazhab ini akan membahas tentang pengertiannya, ruang lingkupnya, manfaatnya, serta lainnya. Zahratul Aini dipersilakan. Ya, terima kasih Nidaul Hasanah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan. Perbandingan mazhab dalam Islam. Pengertiannya, pengertian perbandingan mazhab. Kata perbandingan mazhab dalam Islam adalah muqaronal mazahib, yaitu berasal dari kata muqaronah, yuqorona, korun, yang artinya menurut bahasa adalah menghimpun dan mempertentangkan atau membandingkan. Sedangkan menurut Islam, istilah muqaronal mazahib berarti mengumpulkan pendapat para imam mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian mempertentangkan atau membandingkan dalil-dalil antara satu sama lainnya, supaya jelas setelah diadakan munaqasyah atau perbandingan dalil, mana pendapat yang paling kuat dalilnya. Jelasnya, perbandingan mazhab ini adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang pendapat-pendapat para fuqaha atau mujtahidin beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil-dalil masing-masing imam mujtahid untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat dalilnya. Dalam ruang lingkup pembahasan perbandingan mazhab ini adalah objek pembahasan dalam perbandingan mazhab ini adalah membandingkan, baik membandingkan antar permasalahannya maupun dalil-dalilnya. Sedangkan yang menjadi ruang lingkup pembahasannya adalah pertama, hukum-hukum amaliyah yang masih diperselisihkan antara mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Kedua, dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara. Ketiga adalah hukum-hukum yang berlaku di negara tempat muqarrin hidup, baik hukum nasional atau positif, hukum nasional yang positif maupun hukum internasional. Kewajiban muqarrin. Seorang muqarrin terhadap pendapat imam mazhab, maka ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Pertama, yaitu benar-benar menukilkan atau mengambil pendapat mazhab-mazhab dari kitab-kitab karya mazhab, dan benar dikenal bahwa pendapat itu adalah pendapat dari mazhab tersebut.
dan mengambil pendapat mazhab yang terkuat dalilnya, dan jangan mengambil yang lemah dalilnya supaya mudah menolaknya. Kedua, memilih dalil yang terkuat tentang permasalahan tersebut dari setiap mazhab, maka jangan memadakan dalil yang lemah supaya mudah menolaknya. Ketiga, memiliki pengetahuan tentang usul dan kaidah-kaidah yang dipergunakan setiap imam mazhab yang dibandingkan di antara pendapat mereka tentang suatu permasalahan, supaya diketahui cara pandang mereka dalam memutuskan hukum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab. Keempat, mengadakan perbandingan di antara pendapat-pendapat para imam mazhab yang disertai dengan dalil-dalilnya, setelah mengetahui cara imam mazhab menggunakan penetapan hukum dari dalil. Kelima, yang terakhir yaitu bahwa ia menguatkan salah satunya dari pendapat imam mazhab setelah melakukan perbandingan terhadap dalil-dalilnya yang kuat, secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap mazhab yang dia pegang sebelumnya. Sehingga kesimpulan yang diambil itu benar-benar adil, tanpa dipengaruhi oleh siapapun selain demi kebenaran semata. Oke, pembahasan selanjutnya dibawakan oleh Nidaul Hasanah. Selanjutnya, faedah atau manfaat muqaronah. Barangkali pada sebagian orang itu masih ada yang beranggapan bahwa mempelajari berbagai mazhab dan perbedaan yang ada di dalamnya itu adalah sesuatu yang tabu. Atau bahasa kasarnya itu nggak ada gunanya lah ya. Dengan asumsi bahwa perbandingan itu akan menggoyahkan pendirian seseorang dan boleh jadi nantinya seseorang akan selalu membanding-bandingkan hukum, dalil, dan mencari yang mudah dengan berpindah-pindah mazhab. Mempelajari perbandingan mazhab itu sangatlah luas manfaatnya. Sebab perbandingan yang dilakukan merupakan perbandingan lintas mazhab, tidak ada lagi keterkaitan pada satu paham. Netralitas benar-benar diuji dalam hal ini sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar objektif berdasarkan kenyataan dan bukan rekayasa hukum. Nah, tujuan dari muqaronah atau perbandingan itu bukan setelah kita membandingkan sebuah dalil atau hukum, lantas kita itu jadikan untuk saling melemahkan atau menjatuhkan pendapat satu dengan yang lainnya. Karena fungsi perbandingan juga untuk mempererat dan mendekatkan mazhab-mazhab itu sendiri. Lalu di antara manfaat mempelajari ilmu muqaronah al-mazahib, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui hukum agama dengan sempurna dan beramal dengan hukum yang didukung oleh dalil tersebut. Lalu yang kedua, dapat mengetahui berbagai pendapat baik dalam satu mazhab ataupun mazhab-mazhab lain. Jadi baik pendapat itu disepakati atau diperselisihkan dan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu. Ketiga, dapat mengetahui metode istibat dan cara penalaran ulama terdahulu dalam menggali hukum syara dari dalilnya yang terperinci. Lalu dapat mengetahui sebab khilaf atau letak perbedaan pendapat yang diperselisihkan. Kelima, dapat memperoleh pandangan yang luas tentang pendapat para imam dan dapat mentarjihkan mana yang terkuat. Keenam, dapat mendekatkan berbagai mazhab sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga ukhuwah Islamiyah itu lebih terjalin. Terakhir, dapat mengetahui betapa luasnya pembahasan ilmu fikih. Lalu selanjutnya metode studi muqaronah dan ikhtilaf. Dalam metode studi muqaronah ini yang pertama ada kita menentukan masalah yang akan dikaji. Contohnya kayak tentang batalnya wudhu seseorang. Jadi kalau bersentuhan kulit dengan lawan jenis itu batal apa enggak? Dan kedua, mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fikih dalam berbagai mazhab. 3, mengumpulkan semua dalil dan wajah dilalahnya yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip, baik dalil Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas, ataupun dalil bersifat umum ataupun yang bersifat khusus. Yang keempat, meneliti semua dalil untuk mengetahui dalil-dalil yang doif agar dapat dibuang dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta sah untuk dianalisa lebih lanjut.
Yang kelima, menganalisa dalil dan mendiskusikan wajah dilalahnya untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan dalalahnya memang menunjukkan kepada hukum yang dimaksud, ataukah ada kemungkinan yang lain atau alternatif lain. Yang keenam, menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil terkuat dan tarjih berdasarkan penelitian dan juga berdasarkan penelitian orang yang terdahulu lainnya, tanpa sama sekali menghina atau menganggap remeh pendapat-pendapat yang telah dipilih. Yang ketujuh, mengkaji sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, supaya pendapat yang terpilih tersebut itu jelas kebenarannya. Yang terakhir, menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di balik atau di belakang perbedaan pendapat tersebut untuk dimanfaatkan sebagai rahmat. Cukup sekian. Yang bertanya silahkan. Di sini ada ketentuan nih. Siti Rahayu hadir. Kemudian ada Ayu Widianingrum. Kemudian Monica Fitri, Muhammad Ilyas, dan... Ya, saya mau nanya dong, saudara. Silakan, boleh dibantu Zahratul Aini. Ya, silahkan Saudara Adi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya tentang masalah perbandingan mazhab ya. Di sini kan menjelaskan tentang muqaranah atau muqarin. Di mana di sini kan seorang muqaranah itu si muqarin gitu. Si muqarin ini kan ketika ingin membandingkan suatu mazhab, itu di antara kewajibannya adalah benar-benar dia bisa mengetahui mazhab tersebut dari kitab-kitab karya imam mazhab yang mazhabnya itu emang udah benar terkenal gitu kan. Nah, bagaimana jika kita ya kan membandingkan mazhab, cuman kita nggak tahu nih ini mazhabnya itu dari kitab yang mana, karya yang mana, cuman kita hanya meliteh, hanya sekedar pengetahuan oleh wah guru gue begini nih, oh guru saya begini nih gitu. Jadi kita cuman berpatokan dengan seorang guru, wah guru ini mazhabnya pakai ini gitu kan, tanpa mengetahui dasar kitab-kitabnya. Itu bagaimana hukumnya? Bisa dimengerti ya? Apa makalah? Ya, bisa. Ya, terima kasih makalah. Halo, tes. Makalah. Iya. Ini boleh langsung nanya aja atau gimana? Ya, boleh langsung nanya aja. Ya. Saya mau nanya gimana pandangan pemakalah mengenai seseorang yang menggunakan banyak mazhab dalam beribadah, tapi seseorang ini nggak melakukan perbandingan mazhab dulu secara benar. Nah, dia melakukan ini cuma mencari cara termudah dalam beribadah. Sudah jelas? Sangat jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Makalah mau tanya. Monica Fitri, ayo. Gimana ya? Pertama, sebetulnya kan perbedaan mazhab ini dilihatnya biasanya kan berdasarkan negara ya, Ain.
Jadi misalkan negara Indonesia itu kan mazhabnya Syafi'i. Terus misalkan Arab itu mazhabnya Hambali. Ya kan? Iya. Nah, itu awalannya itu bagaimana gitu? Kenapa bisa negara ini pakainya mazhab ini, negara itu kenapa pakainya mazhab itu? Terus misalkan orang Indonesia pergi ke negara yang berbeda mazhabnya nih, itu dia melakukan ibadahnya itu berdasarkan dia tempat tinggal yang dia tempati sementara atau ngikutin dari yang dia lahir itu. Dipahami nggak cara itu lain? Iya, bisa dipahami. Oh ya, Terima kasih. terima kasih. Ya, mungkin Saudara Nida mau menjawab. Apa sudah bisa dijawab ini, Ustaz? Sudah 5. Sudah ya? Sudah 5 Dan pertanyaan. Muhammad Ilyas. Bang Ilyas belum masuk, Ustaz. Oh ya, oke. Silakan kalau sudah ada 4. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Monica dulu. Kenapa bisa negara memakai mazhab yang berbeda gitu? Misalnya negara Indonesia memakai Syafi'i. Kalau menurut saya itu karena perbedaan pola pikir ya. Perbedaan pola pikir dari setiap warga negara situ. Kalau misalnya negara Arab memakai mazhab Hambali karena udah karena yang cocoknya tuh mazhab Hambali di kehidupan sehari-harinya, kebiasaannya gitu. Kalau Syafi'i di Indonesia, karena Indonesia sudah cocok dengan pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Mungkin begitu, Monica Fitri. Terus yang pertanyaan kedua, maaf, tadi boleh diulang. Misalkan orang Indonesia terus pergi ke negara yang berbeda mazhabnya gitu. Kalau menurut yang pernah saya baca itu orang yang safar ke negara lain itu harus mengikuti pendapat sesuai dengan pendapat negara tersebut gitu. Oke, begitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau gimana? Boleh dibantah itu Monica kalau mau. Gimana, Ustaz? Boleh kamu bantah jika kamu nggak setuju dengan pendapat itu. Kelihatannya kamu nggak sependapat. Silakan. Bapak Monica, silakan. Kalau yang pernah saya dengar sih, kalau mazhab Imam Hambali itu kan sedikit ya, Ustaz. Maksudnya yang memakai mazhab Imam Hambali itu sedikit, jadi negara Arab itu memakai itu untuk biar nggak hilang gitu, atau nggak apa gitu kalau nggak salah. Itu benar atau enggaknya saya juga belum tahu, makanya saya bertanya sih. Terus kalau untuk yang berbeda mazhab tadi, karena belum tahu keluar negeri, maksudnya belum tahu ke negara yang berbeda mazhab, jadi masih belum tahu juga sih, Ustaz. Makanya bertanya. Mungkin teman-teman yang lain, kalau memang harus mengikuti, ya mengikuti. Berarti
Pak Naga, ada komentar Pak Naga? Mungkin sedikit ini saya mungkin nggak setuju juga dengan pendapat dari Zahratul Aini gitu ya. Bahwa kalau misalnya pas kita keluar negeri, terus mazhabnya berbeda, terus kita harus ngikutin mazhab setempat gitu. Bagaimana misalnya kita kan baru pertama kali keluar negeri misalnya, terus kita di Indonesia misalnya kita mempelajari mazhab Syafi'i aja gitu. Kita nggak tahu kan di negara yang lain tuh pakai mazhab apa gitu. Terus kita tiba-tiba ngikuti mazhab setempat itu bagaimana itu kita mensiasatinya. Mungkin itu untuk saudari Zahratul Aini. Baik, terima kasih ke pendapatnya. Atau yang mau mendukung Zahratul Aini. Jadi silakan aja ini berpecah belah ya di grup ini. Maksudnya masing-masing semua berkomentar, nanti baru dibaca lagi, dilihat lagi, boleh enggak seperti itu. Atau yang ada yang menguatkan Zahratul Aini, setuju. Tapi ya apa, enggak hanya sekedar setuju. Apa argumentasinya? Harus dibangun. Ya, kelihatannya Akhi Salman mau menambahkan. Bisa aja Zahratul Aini. Kalau saya nggak setuju sama Zahratul Aini gimana? Nanti makin ini yang terpuruk. Enggak. Enggak. Kalau saya sih nggak setuju ya. Kalau mengatakan kita terikat dengan wilayah tersebut. Mungkin secara beramal di masyarakat itu memang sebaiknya gitu. Sebaiknya bisa kita terapkan sesuai dengan mazhab di lingkungan tersebut. Karena khawatir kan yang dibahayakan itu menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu salah satunya. Kalau yang Zahratul Aini bilang dia terikat dengan abdi wilayah ketika mereka pergi gitu. Mungkin itu salah satunya menjaga dari hal-hal yang tidak khawatir menimbulkan perpecahan dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya sendiri untuk pribadi saya kurang setuju kalau terikat. Nah, karena selama apa yang kita pelajari itu kan kita lebih menguasai gitu. Bisa kita terapkan. Namun kalau memang sekiranya ada hal-hal yang sifatnya darurat, contoh ketika kita melakukan tawaf gitu. Kan antara wanita dan laki-laki dalam mazhab Syafi'i itu kan batal ketika bersentuhan. Nah, itu untuk menjaga untuk menjaga ya, apalagi kan itu mempersulit kita juga kalau kita harus bolak-balik batal gitu. Nah, itu bisa kita mengikuti mazhab Maliki atau mazhab setempat. Mungkin kalau menurut saya sih nggak terikat, kalau saya pribadi nggak terikat. Mungkin kalau memang terikat, pertimbangannya tadi agar tidak menimbulkan suatu percikan-percikan lah gitu. Makasih. Oh ya, mungkin saya mau memperjelas aja. Jadi maksudnya yang dipahami, yang bagian menolak saya nih. Berarti itu kalau misalnya, contohnya ketika misalnya saya ke Turki mengambil mazhab Hambali, jadi saya langsung ke mazhab Hambali gitu. Mungkin begitu yang dimaksud pendapat Koko sama Akhi Salman gitu ya. Tapi yang saya maksud itu ketika kita singgah di suatu masjid di negara tersebut gitu, dan negara tersebut memakai pendapat dari mazhab yang lain yang berbeda dengan kita, disitulah kita menyesuaikan dengan mazhab yang diambil oleh masjid tersebut gitu. Mungkin begitu sama Akhisaman. Bukan maksud saya ketika saya ke Turki dan Turki mengambil mazhab tersebut, saya langsung pindah haluan ke mazhab tersebut. Enggak. Jadi kalau misalnya di negara tersebut masjidnya gitu berbeda mazhab dengan kita, ya kita menyesuaikan lah. Karena yang kalau nggak salah saya pernah baca juga, ya maksudnya Hanafi Ustaz. Kalau misalnya itu dulu Rasulullah begitu, Rasulullah atau sahabat itu yang menyesuaikan dengan
masjid di suatu daerah gitu yang berbeda dengan mazhabnya. Mungkin begitu tambahannya. Berarti konteksnya saat berada di dalam ibadahnya gitu ya, ini perbedaan dalam ibadahnya gitu, ibadah salat terutama gitu. Iya, mungkin begitu, Sandaris. Ya, mungkin ada lagi. Saudari Monik udah puas dengan jawabannya? Oke, berarti mungkin dalam segi bermasyarakat kali ya ini. Ya. Boleh menambahkan. Kalau individu tetap kita pegang dengan mazhab yang kita pelajari gitu. Iya, begitu. Gimana Bang Ilyas? Oh iya, gini. Menambahkan, jadi kan kalau seseorang pilih sesuatu mazhab harus mengikuti mazhab tersebut. Ini pengertiannya. Kalau ini sih nggak kuat gitu. Kalau menurut saya bukan dibantai, tapi nggak kuat pendapatnya. Jadi untuk menerapkan suatu mazhab yang tadi Salman bilang benar gitu, bisa diterapkan dalam hal kekhawatiran, tapi bukan kekhawatiran, jadi bahasanya itu rukhsah gitu, keringanan. Gitu. Menerapkan suatu mazhab itu, seseorang itu harus benar-benar melihat kondisi dan keadaan suatu tempat untuk melakukan. Contohnya tadi udah dikasih contoh tentang mazhab Imam Syafi'i, kan? Atau dia berpindah ke mazhab Imam Syafi'i atau berkunjung ke mazhab, bukan berpindah, berkunjung ke mazhab Imam Hanafi. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, apabila dia menemukan suatu praktik ibadah yang sama, gitu kan? Ini dalam mazhab Ibu fatwa ini namanya kitab perbedaan mazhab, 4 mazhab. Apabila seseorang itu menuju suatu daerah yang bermazhab, contohnya Imam Hambali gitu kan, maka dilihat dulu apakah ada praktek yang memungkinkan sama dengan Imam Syafi'i, maka dilakukan. Apabila praktek tersebut dalam hal segi ibadah, gitu kan, ibadah yang dipraktekkan untuk mencari ridha Allah, gitu kan, itu berbeda, maka ditanggapinya yang pertama mengikuti sebatas apa yang dia lakukan gitu pada saat di daerah tersebut. Jadi nggak langsung tuh penerapannya, tidak. Jadi kalimatnya itu kalau sama maka lakukan. Kalau seandainya berbeda, bisa kemungkinan yang pertama dia bisa memakai ijtihad sendiri, dia cari sumbernya. Kalau seandainya sumbernya sama Al-Quran, maka bisa dilakukan sebatas pada saat dia bermukim. Gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak mau menerima, ya alangkah baiknya dia melakukan kegiatan ibadah tersebut hanya untuk dirinya sendiri, gitu. Tapi khawatir jika diketahui oleh orang lain. Maka kalau menurut saya itu ya pendapatnya kurang kuat gitu. Itu saja sih mungkin tambahannya. Emang khawatir kenapa panggil sama orang lain? Enggak, maksudnya penerapannya hukumnya. Dalam ini khawatir gitu, khawatir terjadi fitnah atau terjadi omongan gitu. Penerapannya nggak boleh gitu, tapi
boleh sesuai ini apa namanya, sesuai mazhab yang benar-benar praktek ibadah itu sama gitu. Nggak langsung nggak boleh nggak. Jadi contohnya ada cerita kisah seorang ulama melakukan kunut, tapi suatu daerah dia tidak kunut, gitu kan. Itu dia berijtihad, gitu, dan juga menghormati sebatas itu. Dia balik lagi, dia mengikuti mazhab yang dia yakini. Itu saja mungkin tambahannya. Saudara Muhammad Ilyas, antum tadi diberi kesempatan buat bertanya, boleh sambil bertanya juga kalau sudah disiapkan. Silakan Zaratul Aini dan Nida dihidupkan diskusinya. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua dari saudari Siti Rahayu, ya, yang di kolom chat. Kalau menurut makalah itu karena adanya kecintaan terhadap suatu mazhab, ya, sehingga dia menyatakan bahwa mazhabnya lah yang paling benar gitu, dan menganggap semua mazhab lainnya itu salah gitu. Mungkin jadi terjadilah kontra terhadap perbedaan mazhab ini. Enggak, karena tidak maunya apa sih ya? Karena kurang, mungkin karena keterbatasan ilmunya, jadi mereka menganggap mazhab tersebut salah gitu dan nggak mau menerimanya karena ya begitu nggak sesuai juga dengan kemauan mereka, karena ada juga orang yang seperti pertanyaannya Ayu Widya tadi, dia mengambil mazhab yang paling mudah, jadi pendapat yang dianggap susah disitulah dia kontra gitu. Mungkin begitu saudari Siti Rahayu. Mungkin ada yang mau menambahkan, Nida dan teman-teman lainnya. Gimana Siti Rahayu? Puas atau masih mau ditambahkan? Unmute dulu. Ya, terima kasih Aini, Zaratul Aini. Tadi juga saya sempat sepemahaman dengan Zaratul Aini, karena mungkin bisa jadi di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, tapi di Mekah menggunakan Hanbali. Bisa jadi dari wudu ya. Wudu juga kan kalau di Indonesia itu Syafi'i itu tidak boleh perselingkuhan antara laki-laki dengan perempuan. Gitu. Itu batal. Sedangkan ketika kita haji mungkin akan ada sentuhan ketika haji. Nah, itu bisa pakai Hanbali karena di sana kan asalkan tidak dengan syahwat. Itu bisa jadi patokan kalau di sana tidak harus memakai Syafi'i. Bisa jadi itu yang dimaksud ini mungkin. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi ke dalam hal ibadah ya, kayak dalam hal ibadah itu ada penyesuaian tempat. Tapi boleh nggak misalkan mazhab Maliki itu di Indonesia dipakai? Ini kan kebanyakan nih statementnya kita ke Mekah bersentuhan. Coba dibalik. Mazhab itu yang dibawa ke Indonesia, kita terapkan di Indonesia. Atau juga semuanya Islam. Itu gimana? Itu coba diberikan dibalik coba. Menurut saya
Boleh. Diberikan uraian, Di. Bolehnya kenapa? Menurut saya boleh. Kenapa boleh? Karena dalam hal ini mungkin mazhab yang dipakai itu berkaitan dengan hablum minallah gitu kan. Yang hablum minallah kan antara kita dengan Sang Khalik gitu. Jadi misalkan kayak contoh wudhu gitu kan. Jika kita mempercayai dan memakai mazhab tersebut, ya kita kan sebagai manusia pun nggak bisa mengatakan bahwa wudhunya batal nih, nggak. Cuma kan antara kita dengan Allah aja gitu. Jadi ya adapun nanti kita pribadi memakai mazhab Hanafi kah, Maliki kah, atau Syafi'i kah, atau Hambali, ya itu tergantung dari kitanya masing-masing. Karena itu mencangkut ke hablum minallahnya sih. Oh, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Kalau saya malah sebaliknya ya. Ya, itu sebaiknya malah dihindari gitu. Apalagi kan kita berhubungan dengan manusia-manusia yang lainnya, sifatnya sosial gitu. Nah itu kalau menurut saya harus sesuaikan dengan konteks pemahaman kita seperti apapun, kita menguasai mazhab apapun, kalau menurut saya kita kembali lagi di masyarakat dan kita menerapkan mazhab yang sesuai dengan masyarakat sekitar gitu. Kalau saya gitu. Jadi itu buat menjaga dari yang tadi lagi, dari hal-hal yang memicu atau memantik itu sebuah permasalahan nantinya di masyarakat. Mungkin gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, boleh. Yuk. Kalau saya setuju sama pendapatnya Kang Salman. Cuma kalau untuk maksudnya Ustadz menerapkan mazhab Maliki di Indonesia karena alasan boleh menyentuh asal tidak dengan syahwat, itu yang nggak boleh gitu. Karena dia memakai cara yang paling mudah nih. Cara yang paling mudah untuk bersentuhan dengan orang gitu. Jadi kalau misalnya memang mau menerapkan mazhab Maliki maksudnya di Indonesia, ya mungkin boleh saja diterapkan, cuma konsisten dengan mazhab Maliki tersebut. Jangan cuma menerapkan konsep wudu Imam Maliki karena boleh menyentuh aja gitu tanpa adanya syahwat gitu. Bisa dipahami gak maksudnya, Ustaz? Iya, ya. Ini sebagai fenomena ya. Kalau kita bicara toleransi, teman-teman semuanya yang bermazhab Syafi'i juga harus bertoleransi. Kalau kita ini toleransi itu gak pandang bulu, mulai dari yang minoritas ke mayoritas, mayoritas ke minoritas. Iya. Sekarang ini banyak anak-anak, adik-adik, kawan-kawan kita yang kuliahnya tidak hanya ke Al-Azhar, ke Maroko, ya, ke Turki, ke Sudan, dan itu masing-masing mazhabnya itu ada dan itu diajarkan. Ketika pulang ke Indonesia itu diterapkan. Makanya kemarin waktu perdebatan dengan pemakalah lalu ya, Salman dengan siapa? Bang siapa? Abdul Muiz. Itu nggak bisa dipungkiri karena gelombangnya sangat besar itu teman-teman semuanya. Kalau anak-anak Indonesia ke Turki itu mereka rata-rata mengambil perkuliahan sekolahnya pakai mazhab Hanafi. Dia itu nggak bisa kita pungkiri mereka pulang ke Indonesia akan membentuk komunitas-komunitas masjid-masjid tertentu. Nah, itu nggak bisa hanya sekedar wudhu saja yang dipertentangkan, tapi hal yang lain, yang masalah furu'iyah juga akan dipertentangkan di situ. Dan nah, mereka toleransi pada teman-teman yang bermazhab Syafi'i. Teman-teman gimana toleransinya dengan mereka? Itu maka ini jadi dilema juga. Karena kita sudah sangat ya heterogen kalau untuk dalam pemahaman keislaman. Itu kalau bawa mazhab, dan bahkan ada yang nggak bermazhab kan gitu. Nah itu kan nggak bermazhab karena mereka menganggap ya mazhab itu kan pendapat. Teman-teman pembahasan pekan lalu dan pekan ini itu mazhab itu pendapat. Nah pertanyaannya kenapa ada 4 mazhab itu kan pendapat yang dicetuskan oleh ulama-ulama hebat kita, yang 4 ulama terkenal itu. Kita nggak bisa ragukan lagi kehebatan mereka.
dan kita nggak boleh mencerca keempat para mujtahid itu. Namun kalau misalkan ada yang lain, mohon maaf kata, kayak Adi Hidayat atau Abdul Somad, kalau tanda petik nih, kita aja ini ngobrolnya di sini. Kalau seandainya mereka buat mazhab sendiri, itu boleh nggak kapasitasnya? Ketika anggap aja mereka bisa kapasitasnya memenuhi seorang mujtahid, itu bisa jadi mazhab Adi Hidayat, mazhab Abdul Somad, karena mereka berijtihad dan kapasitasnya mumpuni di situ. Nah, lagi pula kan mazhab itu dibentuk sebagai menjawab tantangan sosial kekinian. Kalau boleh kita lihat, seringkali pendapat statement Abdul Somad itu relevan dengan kondisi. Ketika dia menjawab dengan cara guyon, lucuan, itu sesuai dengan kondisi teks zaman, bagaimana anak-anak sekarang bergaul seperti apa, hukum fikihnya seperti apa. Yang dulunya ulama-ulama mungkin mazhab itu belum menentukan secara gamblang, secara spesifik. Misalkan terkait tentang teknologi, bagaimana pedofilia dalam internet atau sebagainya, itu kan nggak ada pada zaman dulu. Nah, ulama-ulama sekarang itu seandainya membentuk mazhab, memungkinkan nggak? Jadi artinya apa teman-teman semuanya? Bahwa teman-teman akan bersentuhan langsung dengan orang-orang yang berbeda mazhab dengan kita dan orang yang tidak bermazhab sama sekali, dan bagaimana sikapnya. Oke lah, tadi saya menerima statement dari Salman bahwa ya mayoritas kita kan bermazhab Syafi'i. Di mana? Jakarta. Di mana? Jawa. Sumatera bagaimana mayoritasnya? Nggak semuanya itu. Artinya apa teman-teman? Belum lagi yang pulang dari kuliah dari luar negeri. Tentu dia akan mempengaruhi di keluarga dia, masyarakat dia, apalagi dia jadi ustadz terpandang. Orang-orang akan bertanya sama dia tentang penentuan hukum dan sebagainya. Itu akan imbas, sehingga terjadi gesekan. Nah, jadi apa teman-teman semuanya yang bisa kita bilang itu? Saya ini hanya memunculkan sebagai bahan diskusi buat teman-teman semuanya, bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak hanya sekedar batal wudhu atau kunut tidaknya, tapi memang lebih daripada itu. Banyak hal-hal yang terkait tentang pelaksanaan sholat dan sebagainya. Ya. Seperti saya di Turki ini bermazhab Hanafi mereka di sini. Yang seperti saya bilang, mereka sholat tidak pakai tahiyatul masjid kalau ke masjid. Datang saya terbiasa pakai mazhab kita Syafi'i. Yang masuk masjid ya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ketika saya masuk ke situ, canggung. Terus saya pikir-pikir, ini kan sunat. Bisa saya abaikan, bisa saya skip. Awalnya agak berat hati saya untuk langsung duduk. Tapi karena memang semua mata tertuju pada saya mengangkat ruku aja itu, ini kok mata semua ke saya kan agak-agak. Ya sudahlah, saya pelan-pelan duduk-duduk. Akhirnya bertoleransi ya seperti itu. Jadi apa teman-teman semuanya? Apakah saya pindah mazhab ke Hanafi? Tentu tidak. Tapi apakah saya mentolerir dengan memakai itu? Ya, bisa jadi. Gitu juga kan di Indonesia. Satu contoh misalkan, saya bukan berkunut. Nah, ketika Salman sholat subuh kayak kunut, terus saya pulang ke rumah sholat sendiri, kan enggak. Artinya kan saya sholat tetap terus. Bisa dengan angkat tangan ya sudah. Karena doa yang dibaca itu kunut itu bukan bagian dari wajib. Dia sunnah tambahan dalam sholat subuh. Jadi saya angkat tangan dan itu berdoa kan. Atau yang enggak, atau nggak usah angkat tangan sama sekali. Nah, kadang gesekan. Maaf Ustaz, termute Ustaz. Sarantu. Sorry, ini sama pasukan. Jadi termute, ngomong-ngomong gak kedengaran. Oke, itu nanti kita sambung lagi diskusinya. Dan kalau udah selesai pertanyaannya, nih saya tunggu Bang Ilyas aja bertanya nih. Giliran bertanya. Apa sudah selesai, Zahra, pertanyaannya? Belum. Berapa lagi?
2 lagi, oke. Ya. Maksimal Silahkan. 10 menit lagi ya. Baik Ustaz. Ya. Silahkan Nida. Untuk pertanyaan Bang Adi, ini kan bagaimana kita membandingkan mazhab tanpa mengetahui dari mana mazhab tersebut. Karena hanya mendengar dari ustadz atau guru gitu. Menurut saya sih boleh-boleh aja. Karena kan seorang ustadz atau guru juga pasti sebelumnya pernah baca buku atau sebelumnya pasti mempelajari lebih dalam dulu gitu. Tapi kalau kita ingin lebih yakin atau lebih meyakinkan, lebih baik kita membaca buku dulu, membaca artikel-artikel yang lain atau lebih mendalami lagi lah intinya gitu. Gimana Bang Adi? Atau yang lainnya? Gimana Saudara Adi Nur Rahman? Jelas ya? Maaf. Kalau gitu jatuhnya gimana tuh? Misalkan kita cuman mereferensikan sebuah buku aja nih bacaan tanpa dia seorang guru gitu. Gimana Saudari Nida? Mau disampaikan lagi? Mungkin bisa juga kali ya. Kalau emang benar-benar udah baca semua buku yang maksudnya yang menjelaskan benar-benar semua perbandingan mazhab yang lainnya gitu. Mungkin boleh aja kali. Gimana yang lain? Apalagi kan di era sekarang kan modelannya gini kan, apa namanya, untuk kita bergurunya pun agak susah, apalagi model belajarnya yang agak jauh dan segala macam. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan tersirat yang kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata gitu kan. Coba kata lebih enak ngobrol langsung gitu loh, ketimbang daripada via Zoom kah atau via apakah gitu. Nah, itu kan kadang ada ilmu yang apa yang kita paham belum kita pahami nih, karena tidak ada seorang guru ketika kita mempelajari suatu ilmu dengan bukunya aja tanpa ada gurunya. Kan kadang suka begitu. Takutnya kita pun salah pemahaman nih gitu kan. Jadi gimana tuh? Kalau untuk di era sekarang mungkin selain kita baca buku, kan namanya juga sekarang udah media sosial ya. Bisa aja di YouTube mungkin ada pembahasan dari tadi Ustadz Adi Hidayat atau Buya Yahya yang lainnya, bisa dari situ. Itu gimana? Nah, baik lagi kalau kita masalah kita simpang ke kayak YouTube dan lain sebagainya, itu kan buatan-buatan manusia ya, kayak itu amat sangat memungkinkan kayak bisa diedit kah atau dipotong kah atau suara jadi apakah gitu. Yang kadang sumbernya belum jelas gitu kan. Kita udah tahu nih yang bikin videonya siapa nih, barangkali ada yang oknum-oknum ya kan dan lain sebagainya gitu kan lebih enak kan kita ngaji langsung gitu, belajar kembangannya gitu kan. Gimana? Jadi pertanyaannya kemana nih? Ya udah Bang Adi, dengerin Bang Adi. Kalau misalnya jadi pertanyaannya kalau orangnya nggak tahu itu gimana gitu loh, dia nggak bisa bedain. Kalau yang nggak tahu ya belajar maksudnya. Kalau misalnya dari baca buku aja dia maksudnya nggak paham, terus dari YouTube aja masih ragu, silahkan datang ke gurunya langsung. Cari yang guru yang sekiranya paham lah ilmu agama itu. Gitu. Ya iya, paham. Makanya tadi kan pertanyaan saya di awal, ini gimana nih seorang yang melandingkan mazhab ini, dia tidak melewati kitab-kitab karena dia nggak bisa baca atau nggak paham. Dia cuma memandang, ngelihat gurunya aja gitu loh, gitu. Dia punya guru nih, ngeliat gurunya aja gitu loh. Atau karena saya ngikutin guru saya gitu kan. Mungkin coba sharing di, nggak tahu nih. Berkaitan tadi ya, kalau saya pribadi sih mereferensikan atau menyandarkan apa pendapat kita
tidak melalui buku secara langsung yang kita baca, tapi melalui pendapat para ulama yang kita lihat. Kalau saya sih pribadi itu ya boleh gitu, karena kan itu termasuk ke dalam taklid. Ada tahapannya tuh, ada taklid, ada tatbi kalau nggak salah, muttabi. Jadi itu kita masih mengikuti, tapi kita dasar utamanya, sebab utamanya lebih mendalamnya belum lah gitu, referensi dari segi bacaan, tapi baru menyandarkan kepada mungkin seseorang atau mungkin penyampaian dari tokoh atau ustadz. Kalau menurut saya sih itu boleh, namun jangan selalu dalam keadaan seperti itu, ikut-ikutan. Sewaktu-waktu kita tingkatkan, mungkin dalam sisi atau dalam bidang apa nih, kita tingkatkan pemahaman kita gitu. Jadi ada momen atau ada pemahaman dalam sisi A, kita posisinya di tingkat yang agak tinggi lah gitu, yang udah tahu dasarnya, tahu pemahamannya, landasan dasarnya gitu, referensi bukunya gitu. Mungkin di pemahaman yang lain kita masih taklid gitu, masih mengikuti sekedar referensi dari ustadz penyampaiannya aja gitu. Kalau menurut saya sih nggak masalah gitu. Nah kalau sebaliknya tadi yang baca buku tapi tanpa adanya guru, kalau menurut saya itu bahaya ya. Karena kalau belajar tanpa guru itu yang pernah saya tahu gitu, itu nanti kesempatan setan buat maksudnya kalau hal-hal yang seperti itu ya, karena kan pernah ada sebuah kisah yang tentang Habbatus Sauda atau yang tentang ular hitam gitu kalau nggak salah. Karena dia belajar sendiri ternyata pemahamannya itu berbeda dengan apa yang tertulis gitu. Itu kan membahayakan, bahkan pada saat itu mencelakai banyak orang. Kasih. Jadi perlu ada guru di intinya gitu. Boleh melalui online, boleh melalui offline, boleh. Yang penting sesuai kemampuan. Kasih. Ya, gimana Bang Adi? Apakah puas? Jadi gimana? Boleh? Narasi bolehnya kemana nih, saudara Adi? Yang belajar tanpa guru? Ya kesimpulan dari yang dijawab, apakah boleh seperti itu? Kalau saya menyandarkan gitu, menyandarkan atau mereferensikan kepada seorang asatis, seorang ustadz itu nggak apa-apa. Tapi jangan selalu dalam posisi tersebut. Kalau bisa kita juga berusaha untuk cari referensi sumber utamanya. Sehingga level kita naiklah. Gak cuma mengikuti tanpa mengetahui gitu, tapi mengikuti tapi tahu dasarnya. Itu lebih bagus juga kan. Kasih. Ini konteks mengetahuinya ini, kita usahanya ini kan kita udah usaha juga nih, kita samperin ke tempat pengajian itu guru ya kan, langgarnya kah atau apa sih itu yang kadang ada pengajian itu kita sampaikan, itu termasuk usaha kita gitu kan, benar nggak? Maksudnya mungkin mengetahui dengan membaca langsung dari buku tersebut kali Bang Adi. Kan kalau misalnya dari mengikuti pengajian kan hanya mendengarkan ceramah dari ustadz tersebut gitu. Jadi kita lebih mengetahui dengan membaca buku gitu. Mungkin begitu Bang Adi. Makanya terkadang kan ada taklim-taklim yang menganjurkan, bahkan ada yang mewajibkan seorang ustadz ketika menyampaikan itu membawakan buku referensi. Nah itu kan sekaligus kitanya dapat, referensinya jelas gitu. Itu salah satu upaya yang dilakukan buat menjaga, buat ke hal-hal yang tadi di. Atau gini contoh Allah berikan saya taufik hidayah kan ke Imam Syafi'i, asik. Nah sekali guru ngejelasin saya langsung hafal nih, wah ya kan puasa ada di ayat ini bla 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 bla, apa tuh, saya nggak baca buku itu kan karena saya nggak bisa gitu, cuman Allah kasih pemahaman saya langsung hafal gitu kan. Nah saya patokan ke guru saya, dari guru saya langsung hafal gini itu gimana tuh berarti? Saya masuk ya. Nah, kadang kan kita memang kemampuan kita dalam membaca buku ya, kadang lemah. Maka kita ya tanya ke guru. Seperti contoh pemahaman cara membaca teks Arab seperti itu, cara membacanya.
Yang kedua, membaca maknanya seperti apa. Ada dua dalam membaca itu kan, membaca teksnya, terus membaca maknanya. Karena sehingga kan sering sekali muncul ada pemahaman tekstual, ada pemahaman kontekstual. Itu kan dari cara membaca bukunya. Nah, anggaplah kita memang nggak bisa membaca dalam sisi tekstual dan membaca dalam sisi kontekstual, makanya kita tanyakan langsung kepada gurunya sebagai mentor, sebagai pembimbing, supaya kita jelas paham tentang arti atau suatu ilmu seperti itu. Medianya mau online, mau offline, itu terserah. Mau datang langsung, mau nggak datang, itu ya terserah. Udah beda kan. Orang dulu Timur Tengah bertemu dengan Syekh harus jalan naik onta dulu berkilometer. Nah sekarang udah ada mobil, artinya kan naik tingkat. Nah, sekarang udah nggak mobil lagi, pakai internet. Jadi besok-besok udah lain lagi caranya. Intinya apa? Media itu bisa berkembang. Yang penting substansi tetap sama. Cara berwudu contohnya. Berwudu di zaman Rasulullah sama urutannya berwudu. Namun medianya ada. Dulu anggaplah Rasul pakai gayung gitu ya. Tapi berkembang sekarang pakai keran. Nah, besok Adi wudu pakai shower gitu atau jadi itu berkembang. Jadi medianya bisa apa aja, tapi airnya harus sama, polanya harus sama. Tapi media itu nggak masalah mau yang ini, yang penting substansinya harus dapat. Termasuk juga dalam kita menuntut ilmu. Mau online, mau offline, ya memang rasanya pasti beda lah. Namanya kan kita udah terbiasa offline, pasti nggak nyaman atau kurang terbiasa online. Tapi kalau saya pribadi sekarang ditanya, nyaman online atau offline? Kalau saya sih enakan online ya. Ke mana-mana, di rumah, bisa sambil masak, ngantuk bisa merem dikit, tidur. Jadi artinya apa teman-teman semua? Itu rasa ya, rasa. Tapi kalau ditanya offline bagaimana? Ya ayo lah, namanya kita butuh psikolog ya. Maksudnya bersentuhan langsung dengan peserta didik itu juga wajib kan, itu juga harus. Namun ya tidak membatasi, tidak langsung mengharamkan online haram, enggak. Saya pernah cerita enggak tentang saya dulu itu pernah membaca buku sehingga saya sesat, pernah ya kayaknya ya. Belum, Sat. Saya belum. Ya. Boleh lanjut. Pernah kali yang saya baca buku tasawuf yang saya sampai hampir gila. Pernah kali ya di kelas ini ya. Belum, Ustaz. Belum ya. Saya ceritakan dulu ya. Ini karena ini berkaitan dengan cara kita membaca buku yang harus penuh guru ya, yang harus ada guru. Jadi kakek saya itu, datuk saya orang Padang, dia punya koleksi buku yang banyak di Medan. Jadi saya waktu madrasah aliyah itu suka baca buku. Nah, suatu ketika saya datang ke rumah kakek. Saya cari-cari, bongkar-bongkar buku, ketemulah 4M, buku 4M. Muhabbah, Mukasyafah, Musyahadah, Ma'rifah. Nah, 4M. Udah, jadi saya tunjukkan kepada kakek saya. Tuh, ada tuh kan namanya orang Padang. Boleh nggak saya baca ini? Nggak boleh, katanya. Loh kenapa? Semua dalam hati saya kan, ini kan semua buku dan harus dibaca. Nggak izinkan, kamu nggak boleh baca itu. Singkat cerita, saya penasaran. Pas datuk saya tidur, saya bawa buku itu pulang. Saya pulang ke rumah, saya baca buku itu. Teman-teman kan ini ilmu tasawuf ya. Ini dan saya tuh masih tingkat madrasah aliyah. Datuk saya tidak menjelaskan secara spesifik buku itu apa. Cuman saya penasaran. Yang penting saya bagaimana semakin berkualitas ibadah saya kepada Allah. Saya baca buku itu. Intinya buku itu menyarankan kita untuk melihat Tuhan. Wah, bisa juga ini melihat Allah nih karena pinginlah saya kan. Saya baca buku itu. Mengawali bukunya membaca tentang makrifah, gitu. Mengenali kan, pengenalan tentang bagaimana Allah itu sebagainya. Masuk mujahadah. Baru mukasyafah ya kan, melihat ya. Terus musyahadah, menyaksikan langsung ya. Caranya seperti apa? Ternyata inilah saya ingat sekali itu waktu kelas 3 ya.
urutannya secara teknis sekali buku itu membahas harus mandi taubat karena kita masih dalam lingkaran taubat, lingkaran dosa. Mandi taubatnya tengah malam, di luar rumah harus membawa lampu sentir. Teknis sekali. Saya praktekkan teknis itu. Jadi saya tengah malam orang tidur, saya bawa air pakai ember, pakai gayung ke belakang rumah. Karena namanya di Medan tuh kan di kampung ya, gelap gulita. Jam 12 malam tuh kayak tinggal kurang kembangnya aja yang belum. Keluar rumah, bawa lampu sentir, Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah dengan niat mandi tobat ya. Berguyur tengah malam kan gitu, berguyur tengah malam. Lawarkan, waduh, saya pikir itu mantap lah ini udah mandi tobat, hilang dosa saya ya. Habis itu udah mandi tobat tengah malam, zikir. Jadi kamar itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, bacalah zikir semuanya kan. Terus apa lagi nih caranya nih? Oh, sholat taubat. Wah, apa sholat taubat ya? Saya baca. Udah laksanakan aja 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat. Habis itu zikir-zikir terus, zikir-zikir aja. Dan teman-teman ketahui, pas zikir-zikir itu, tiba-tiba ya ada semacam secercah cahaya ke kepala saya itu ya. Langsung sontak saya berteriak Allah gitu kan, gitu. Pokoknya setelah apa zikir-zikir gitu sontak Allah gitu. Mau tidur aja saya zikir subhanallah, subhanallah. Pas melayang-layang gitu saya mau tidur itu sontak ada ingatkan Allah. Apakah ini Allah kan ya? Saya nggak tahu itu apakah ini Allah. Nah, terus saya jalankan itu teman-teman. Terus saya jalankan. Nah, yang anehnya saya lebih suka sendirian di kamar itu daripada kan kami kakak beradik ya, laki-laki semua 5 orang di rumah. Saya bersaudara laki-laki semua. Nah, kalau malam-malam kan orang di kampung kan biasa di depan rumah bercengkrama ya, cerita-cerita. Nah, saya enggak. Ada adik saya, abang saya itu jumlah rumah sama ibu ayah saya cerita-cerita. Saya sendiri di kamar zikir, bayangin, zikir. Nah, zikir saya. Oh, soleh sekali lah dalam hati saya seperti itu. Tapi ada yang aneh. Ada yang aneh. Kok saya tiba-tiba kehilangan Allah? Kehilangan Allah soalnya kok saya semakin gak yakin Allah itu di mana sih? Ada atau enggak? Jadi saya sering keluar rumah, duduk di depan rumah, melangak kan ya. Saya lihat ada rumput. Saya berpikir, rumput warna hijau. Ciptaan Allah. Berarti Allah ada ya. Langsung tumbuh iman saya, senang ya kan. Tiba-tiba hilang tuh. Kalau saya nggak yakin Allah itu ada. Tiba-tiba lihat katak ya, kodok ya. Bunyi krek-krek. Itu suara kodok. Kodok itu ciptaan apa? Ciptaan Allah. Berarti Allah itu ada. Ada. Saya itu seperti 2 orang di dalam diri saya itu ada tanya jawab. Iya, ada enggak gitu. Nah, sampai di madrasah Al itu saya tanya sama mualim saya, sama guru saya, mualim. Pertanyaannya gila. Allah itu ada enggak? Saya bilang kan. Terus mualim saya bilang, nanti pertanyaan kamu saya jawab di akhir, kata dia. Oke. Saya tunggu ya kan. Enggak juga. Artinya dia bilang Allah. Semua ini ciptaan Allah. Tapi saya enggak yakin. Terus saya tanya lagi sama mualim yang lain. Mualim, Allah itu ada enggak? Langsung sontak saya dimarahin. Siapa yang ciptakan kamu? Allah. Yakini. Itu katanya kan ya. Oh ya udah yakini ya itu. Tapi namanya kita waktu itu juga enggak ya. Tapi pas sampai rumah, orang tua saya ngebaca. Saya ini berubah. Seperti orang gila, tanda petik. Linglung, nggak punya Tuhan, nggak ada sama sekali. Suka sendirian. Pas saya ke belakang rumah, lihat ibu saya masak di dapur, saya berdiri, melongo. Kayak nggak ada apalah. Ibu saya berucap seperti ini. Den, kau kenapa? Kau gila ya? Itu statement ibu saya yang saya ingat sampai sekarang. Den, kau kenapa? Kau gila ya? Sebutan nama kecil saya tuh Denny. Dinil tuh sebutan panggilan saya kecil Denny. Den, kau kenapa? Kau gila ya? Sontak saya, apa sih ini? Artinya gitu ya. Artinya saya tinggalkan tanpa menjawab pertanyaan ibu saya pulang.
Saya balik ke depan, ke ruang tamu. Apa saya gila ya? Apa saya gila ya? Saya buka buku, teman-teman semua. Di rumah itu, alhamdulillah di rumah kami itu buku itu satu lemari. Maksudnya ya ibu, ayah suka baca. Saya buka-buka buku ya. Saya temukan buku agak tebal tentang bicara Wahdatul Wujud. Karangan Buya Hamka. Saya buka Wahdatul Wujud. Disitulah saya baca dan saya mengerti bahwa memang keterangan Tuhan itu sebagai Tuhan yang maha gaib itu tidak bisa dilihat dengan perumpamaan-perumpamaan seperti Nabi Musa ingin melihat Allah, terus perumpamaan kalau Allah itu adalah matahari, kita adalah cahayanya, gitu. Teori emanasi dipakai. Jadi saya mulailah dari situ saya tersadar. Dan saya tersadar dengan buku karangan Buya Hamka. Makanya dari situ saya bilang ke ibu saya, Mak, kalau kayak gini saya selesai madrasah aliyah, saya mau kuliah. Kemana? Ke Padang. Kenapa ke Padang? Ke tempat kelahiran Buya Hamka. Saya ingin jadi Buya Hamka, seperti yang saya cukup tertolong dengan nasihat Buya Hamka. Kalau tidak ada itu, mungkin saya sudah berakhir jadi orang gila. Itulah cikal bakal saya merantau ke Sumatera Barat, asal muasalnya mengenali, mempelajari karangan-karangan buku Buya Hamka. Artinya apa, teman-teman? Kalau kita korelasikan, itulah belajar tanpa kita sesuai dengan taraf pemikiran kita. Kalau dibilang datuk saya dulu, saya bilang, anti kau gila, mungkin saya nggak akan mau baca buku itu. Tapi karena dia biar nggak, artinya kan ini perlu ada komunikasi yang baik. Jadi, kalau kita sekarang ini udah tingkat SMA, udah tingkat strata 1, kemampuan berpikir kita tidak seperti saya waktu madrasah aliyah, yang mengunyah mentah-mentah, menelan mentah-mentah, tanpa ada berpikir panjang. Saya tingkat SMA belum ini ya, untuk diharuskan membaca dengan baik, menerima, dilepaskan dengan baik. Tapi kalau di tingkat strata 1, kita udah bisa berpikir dengan lengkap, kita analisis sehingga kita tidak terjebak seperti saya dulu. Nah, makanya perlu ada guru. Kalau nggak ada guru ya kita pikirkan dengan baik secara mendalam, benar nggak ini, bandingkan dengan sana dengan sini. Tidak seperti saya yang belum terlalu dewasa dalam memikirkan tentang ilmu tasawuf itu. Nah, itulah kira-kira ya sebagai korelasi tambahan cerita saya. Dan cerita ini sudah dibukukan. Saya bukukan, dan ini hanya dikonsumsi oleh ibu saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Saya tulis selama saya di Turki ada sekitar berapa cerita saya waktu di aliyah, gimana saya sekolah, dari kecil sampai saya sekarang, ada sekitar berapa 70 atau 80 halaman saya tulis di sini, dan itu saya cetak dan saya berikan ke ibu saya, dan itu sebagai aib saya untuk dibaca oleh keluarga saya. Dan ya suatu saat mungkin ada beberapa tulisan yang belum clear, mungkin kalau ibu saya mengizinkan itu akan dipublish secara massal untuk publik. Kalau enggak ya itu hanya dikonsumsi untuk keluarga kami aja, seperti itu. Gitu. Kira-kira teman-teman semuanya. Saya kira ada pertanyaan yang belum terjawab. Kalau belum, saya mau buat games ini buat teman-teman semuanya. Udah selesai pertanyaannya? Masih ada, Ustadz. Oke, 5 menit lah ya. Untuk pertanyaan Kayu mengenai seseorang yang memahami banyak mazhab dan melaksanakan pendapat yang termudah. Menurut saya kalau misalnya dia mempraktekkan ya banyak mazhab itu nggak boleh karena harus satu mazhab ya. Kayak misalnya pakai mazhab Syafi'i itu ya udah seterusnya pakai Syafi'i. Tapi kalau untuk belajar atau untuk hanya memahami itu boleh-boleh aja. Gimana Kayu? Apakah jelas? Ayu Widyaningrum kan? Ya. Iya, Ayu Widyaningrum. Ya, Ayu Widyaningrum. Jelas, Kak? Iya, cukup jelas. Tapi kalau misalkan kita ada di tempat lain, kita pakai satu mazhab, itu gimana? Boleh diulang? Kurang kedengeran.
Iya, tadi kan dibilang kan pakai satu mazhab aja, tapi misalkan kita pindah negara gitu, nah tadinya kita mazhab Syafi'i, terus kita nggak boleh pindah mazhab gitu, itu kan apa ya? Jadi membuat menyusahkan kita juga gitu. Tadi kan udah dibahas ya sebelumnya, kalau misalnya pindah negara. Kalau menurut saya, pindah mazhab mah nggak jadi masalah. Cuman kalau misalnya di negara lain itu beda mazhab, ya kita menghormati aja. Gimana Saudari Ayu? Apakah puas dengan jawabannya? Iya, Nida. Makasih ya. Oke, silakan ditutup. Demikian pembahasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya yang telah bertanya dan menambahkan. Semoga apa yang telah kita pelajari, telah kita dapatkan, itu bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang, mohon dimaafkan karena sesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemakalah. Oke, baik ya teman-teman semuanya. Jadi kalau nanti Ayu Widianingrum mau pindah ke Maroko gitu ya, ya sesuaikan aja lah mazhabnya. Kalau udah jadi mukimin di sana ya sudah kan nggak mungkin Syafi'i terus dipakai akan bentrok terlalu panjang. Jadi ya sesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemudahan lah. Islam tuh mudah, tapi bukan dimudahkan, bukan cari yang mudah-mudah kan. Hidup ini seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita coba ini ya. Coba ini eksperimen nih. Bisa nggak ini masuk ke eksperimennya? Coba silakan klik itu di kolom chat. Pemanas itu lihat. Lihat Teman-teman. Apakah terlihat? Terlihat, Ustadz. Oke, sekarang buka link tadi atau buka ini yang joinmyquiz.com, terus masukkan enter join code ini. Nggak usah diinstal, buka aja Google-nya, baik di HP atau di handphonenya. Saya coba lihat nih, siapa yang udah. Ada 3, udah banyak nih, seru kayaknya. Mega, dan 6. Oke. Lihat, dia mempunyai HP gini. Ya. Cantik warnanya. 9 orang. Oke. Oh, namanya ya. Namanya ini, sorry, ntar. Join my quiz. Join my quiz atau klik link yang ada di kolom chat. Sudah ada 12 orang. Ada yang masih ditunggu? Masih ada? Kalau masih ada, saya tunggu. Kalau nggak ada, kita mulai. 13 orang. Ya, Adi tampan lagi. Ampun lah. Udah paham kita kalau Adi ini tampan sekali. Oke, Pak Abdul sudah masuk. Join my quiz. Siapa ini join my quiz ini? Saya bingung ini peserta mahasiswa baru join my quiz. Wah, bagus banget nih, bagus, pinter. Oke ya, kita mulai ya. 15 orang udah nih. Masih ada?
Nanti pilih yang warna ya. Kalau ini saya sebagai pengingat aja, nanti pilih mana warna yang paling mendekati atau yang paling Anda sukai. Oke, baik, kita mulai. Bersiap-siap teman-teman semuanya. Kita mulai dengan 15 orang. Open set, saya belum set, masih di jalan. Oke.
Gimana teman-teman semuanya? Seru Ustadz. Adrenalin Ustadz. Masih terlihat nggak tampilannya? Masih. Nah, terlihat nggak ini siapa yang urutan pertama? Ayu Widyaningrum Ustadz. Ya, Ayu Widya. Sebenarnya coba lihat kita sort ya, yang kelima topnya. Kita sort yang kelima. Oke. Nah, ini dia. Kalau boleh di sort ya. Ada Ayu Widyaningrum. Ini masih mulai kah? Masih ada yang berlangsung kah? Atau udah selesai kah? Atau Oke, teman-teman semuanya. Masih terdengar suara musik atau suara saya? Suara. Oke, baik ya. Jadi ada Siti Rahayu, Ayu Widyaningrum, Ilyas, Alfarisi, Bang Abdul Muiz. Ya, teman-teman semuanya ya. Jadi soalnya udah pernah kita cobakan di waktu pertemuan pertama beberapa soal ya. Namun ya di sini kita coba lihat lagi ya beberapa. Nah ini pertanyaannya ya. Di Indonesia umumnya bermazhab apa ini teman-teman semuanya? Syafi'i. Tapi masih ada satu yang salah. Siapa lah ini? Ada yang salah satu ini. Masih ada yang jawab apa ini? Siapa orangnya? Kita cari kayaknya lagi ya. Jarinya kesleo kali. Kalau ini kalau sampai salah ini 4 mazhab populer nih. Kalau sampai salah, aduh. Benar ya, yang salah itu adalah Maturidi ya. Ini mazhab dapat diartikan 17 benar, 1 salah. Ada yang 1 orang salah. Yang benar yang mana? Pendapat. Oke, sip. Nah, ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari 2 aliran, Al-Hadis dan Al-Rai. Al-Rai. Ini pembahasannya ya, teman-teman ya. Jadi masih ada 4 orang yang salah. Terus ruang lingkup perbandingan mazhab adalah mana ini? Kecuali apa? Hujah. 7 orang salah. Mengkaji sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah maksud dari metode ya. Ada 5 orang yang salah, 13 yang benar. Faedah. Ini lebih banyak yang salah ini. Kenapa ini? Manfaat muqaranah atau perbandingan mazhab adalah kecuali apa? Latar belakang. Latar belakang. Karena kan di buku itu paham pendapat para mujtahid itu faedahnya. Tahu kaidah hukum yang digunakan para mujtahid lain dan beramal dengan pendapat mazhab yang lebih kuat dalilnya. Kalau latar belakang, iya, tapi kan saya bilang yang paling mana yang paling kuat. Tentu kalau latar belakang itu nanti manfaatnya kan, manfaat selanjutnya. Yang terakhir,
kriteria sebagai mujtahid adalah kecuali toleransi budaya. Masih ada 5 orang yang salah. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman tidak dapat apa-apa. Yang juara yang 5 itu tidak dapat apa-apa. Itu hanya sebagai ukuran saya saja. Ini nanti saya rekap ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita bilang juara satunya adalah Siti Rahayu. Nah, itu tadi ya. Nah, ini dia peringkat kebetulan. Jadi ini bisa saya rekap teman-teman semuanya. Yang benar semua nih. Siti Rahayu, Ayu Deningrum, dan Ilyas. Benar semuanya. Salman salah satu, Pak Abdul Muiz salah satu, Pak Naga salah satu. Namun kecepatan jari itu penting. Kecepatan klik kalau laptop juga penting. Yang lain, nggak usah kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah ya, nanti ketahuan nih. Setidaknya ini sudah akan direkap nanti. Kalau masih memungkinkan, nanti kita buatlah lain-lain lagi yang seru-seruan ya. Oke, teman-teman semuanya, demikian kira-kira. Sebelumnya saya mau tanya, apakah suka dengan game seperti itu? Nggak suka, Ustaz. Seru buat baca, Ustaz. Kurang banyak, kurang banyak memang. Karena namanya uji coba. Ini kalau suka, kalau nggak suka ngapain saya teruskan banyak-banyak ya. Dikit aja dulu suka baru kita perbanyak kan. Lebih baiknya gitu saat cepet nangkep ketimbang baca semuanya gitu. Paham poin-poinnya jadinya. Oke. Urutannya baca dulu materi. Bisa aja. Daya tangkap kita apa namanya? Memahami poin-poinnya jadi cepet man gitu. Kalau ada kayak gini-ginian. Boleh. Nanti kita coba ya beberapa pertemuan selanjutnya. Selagi saya masih sempat saya buat yang berapa termin. Rencana mau 2 termin. Artinya sesi pertama kita lihat siapa yang menang. Sesi kedua yang menang. Setidaknya saya ingin mencoba hal-hal yang baru-baru, beberapa metode-metode yang tentu disesuaikan dengan kitanya. Lagi-lagi memang harus kesediaan teman-teman lagi, oke, standby-nya bagus, tidak sedang di jalan, karena kalau di jalan kan nanti agak susah nanti seperti itu. Baik teman-teman semua, saya kira demikian ya perkuliahan hari ini. Terima kasih dan tetap bahagia. Sampai bertemu di pekan depan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya.